Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semuanya semoga selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan tema khutbah tabligh dan dakwah sebagai tugas PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Untuk materi khutbah tabligh dan dakwah itu dilaksanakan di kelas 11. Yang saya ajar di sini adalah sekolah SMK Negeri 8 Pandeglang, Provinsi Banten. Khutbah tabligh dan dakwah. Kompetensi dasar: menganalisis pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Untuk indikatornya yaitu dapat menganalisis pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah, dapat menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah, dan yang berikutnya di sini dapat mempraktekkan khutbah tabligh dan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah ibni Amru anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala baligu anni walau yatan. Yang artinya, dari Abdullah bin Am dituturkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Makna khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan agama kepada orang lain. Pengertian khutbah: khutbah berasal dari kata khotoba, yahtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat, takwa, dan doa. Pentingnya khutbah tabligh dan dakwah. Pentingnya khutbah, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Yang kedua, pentingnya tabligh. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah untuk alim ulama saja. Hal itu tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pentingnya tabligh. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah yaqulu, man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan khutbah. Khutbah disampaikan dengan cara monolog. Jamaah hanya mendengarkan, baik khutbah Jumat maupun khutbah dalam ibadah lainnya. Memiliki ketentuan yang sama, yang membedakan hanya waktunya. Di antara ketentuan khutbah Jumat yang harus dipahami adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan khutbah. A. Syarat khotib. 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki yang sudah baligh.
3. Memiliki ketaatan dalam ibadah. 4. Berakal sehat. 5. Jauh dari perilaku tercela. 6. Menutup aurat. Syarat 2 khutbah. 1. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. 2. Khatib duduk di antara 2 khutbah. 3. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. 4. Tertib. Ketentuan khutbah. Rukun khutbah: membaca hamdalah, membaca syahadatin, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Tertib. Sunnah khutbah: khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Menertibkan rukun khutbah: membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Yang berikutnya adalah tata cara khutbah. Setelah memahami ketentuan dalam khutbah, Anda juga memahami tata cara khutbah. Memerlukan persiapan, baik kesiapan secara mandiri sebagai khatib maupun kesiapan materi khutbah yang akan disampaikan guna meningkatkan keterampilan Anda dalam belajar berkhutbah. Anda dapat mempraktikkan khutbah Jumat dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam sebagai pembuka khutbah. Yang kedua, duduk mendengarkan saat azan berkumandang. Yang ketiga, membaca hamdalah. Yang keempat, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kelima, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, memberikan wasiat takwa yang dimulai dengan ucapan. Yang ketujuh, menyampaikan materi khutbah yang dikuatkan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, membaca kesimpulan isi khutbah disertai ajakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, menutup khutbah. Selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar, kemudian melanjutkan dengan khutbah kedua, membuka khutbah kedua dan membaca salah satu ayat Al-Quran. Kedua, berdoa untuk kaum muslimin. Ketiga, menutup khutbah dan mengingatkan jamaah. Keempat, menutup khutbah dengan salam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itani dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah untuk materi video pembelajaran tentang khutbah, takbrik dan dakwah. Selamat kepada semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.